Artinya gini, di setiap level kehidupan akan mempengaruhi cara saudara melihat sesuatu. Yang percaya bilang amin. Ada sebuah pepatah bahasa Inggris bilang begini saudara-saudara. Your attitude determines your altitude. Sikap atau karakter saudara menentukan ketinggian saudara. Jadi level di mana saudara hari ini berada, level tempat saudara berada, level ketinggian saudara, hari ini adalah akibat dari karakter atau sifat-sifat yang saudara pupuk selama ini. Nah, kalau saudara mau naik di level yang lebih tinggi, kalau saudara ingin berada di ketinggian yang lebih dari hari ini, maka saudara perlu menambahkan kualitas-kualitas karakter yang tidak saudara lakukan atau tidak miliki sampai saudara di level ini. Sampai saudara menambahkan sesuatu, saudara maka hanya akan berada di sebuah level atau di level itu saja. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, sesuatu dicerahkan dalam pikiran kita pagi ini. Apa yang akan saya tambahkan dalam hidup saya supaya saya bisa berada di level kehidupan yang lebih tinggi dari hari ini. Kalau saudara hanya melakukan sama dengan yang saudara lakukan sebelum-sebelumnya, inilah level saudara hari inilah tempat saudara berada. Tapi kalau saudara punya cita-cita, saudara punya keinginan, saudara punya impian, saudara punya kerinduan untuk berada di level yang lebih tinggi dari kondisi saudara hari ini, maka saudara perlu menambahkan sesuatu pada karakter saudara. Yang setuju dengan saya bilang amin. Gitu ya. Nah saudara-saudara, saya punya contoh gitu ya, bahwa cara melihat persoalan itu menentukan cara kita bereaksi. Dulu saudara-saudara, ini kisah nyata. Kalau saya ngomong kan berarti antara apa yang terjadi di sekitaran saya. Tapi begini, kalau saya ngomong tentang ini, saudara yakin dulu satu hal, bahwa saya nggak lagi ngomongin saudara gitu ya. Jadi saudara mesti bilang begini, oh pastor lagi ngomongin bukan saya. Setuju? Supaya saudara nggak tersinggung. Gitu ya. Yang jelas yang saya mau pakai contohnya itu kejadiannya pernah ada. Jadi dalam suatu masa dalam pelayanan kepemimpinan saya gitu ya, kita bertemu dengan sebuah keluarga yang awalnya nih keluarganya baik-baik sekali gitu ya, tapi kemudian bermasalah. Di tengah-tengah permasalahan itu gitu ya, saya sebagai pemimpin berusaha untuk menolong keluarga ini, wajar gitu ya. Karena pada waktu itu saya berdasarkan level kepemimpinan saya merasa bahwa kita harus menolong mereka. Dan kita kemudian mengambil keputusan untuk menolong keluarga ini. Tetapi saudara-saudara, entah mengapa keluarga ini, apa saja yang kita lakukan untuk tolong tidak pernah jadi solusi bagi keluarga ini. Gitu ya. Jadi mereka bikin masalah ini, kita kasih solusi. Mereka ikut sementara, habis itu mereka bikin masalah lagi. Berulang-ulang dikasih kesempatan gitu ya. Dan kemudian gak berubah juga gitu ya. Sampai satu waktu kesalahannya sudah begitu fatal. Dan karena kefatalannya persoalan itu, saudara-saudara, saya suruh mereka untuk diam, oke? Just don't do anything, jangan lakukan apa-apa lagi, karena kalian kalau lakukan sesuatu cenderung bikin masalah besar, kira-kira begitu. Jadi be quiet, diam dulu, saya berdoa, yuk berdoa supaya kita keluar dari persoalan ini, kira-kira seperti itu. Ya saudara, apa yang terjadi? Bukannya diam saudara, keluarga ini datang dari satu pastoral ke pastoral yang lain, kepada diaken yang satu, kepada diaken yang lain. Dan terus apa saudara-saudara? Menurut saya mengadu domba. Saudara, saya sudah ada di titik di mana ini sudah gak bisa lagi untuk ditoleransi. Saya panggil, saya bicarakan, dan kemudian saya suruh mengambil pilihan. Kalau kalian masih ingin berjemaat di sini, tolong dengarkan saya. Tapi kalau kalian sudah tidak bisa mendengarkan saya, lebih baik cari gereja lain. Wah, saudara, sekali lagi ya saudara-saudara, ini nggak lagi ngomongin saudara. Oke? Kita berteman, CS-an. Ini lagi ngomongin keluarga yang lain. Akhirnya saudara-saudara, mereka memutuskan untuk pergi. Oke? Selesai masalah sampai di situ? Belum selesai saudara-saudara. Jemaat yang lain yang sempat terprovokasi datang menghadap senior pastor.
menyatakan protes dengan keputusan saya untuk mengizinkan atau menurut mereka saya mengusir keluarga ini gitu ya. Karena menurut mereka bagian dari keluarga mereka. Saya bilang nomor satu itu tidak diusir. Jadi kalau mereka bilang diusir itu adalah fitnah. Saya kasih pilihan dan pilihannya jelas. Kalau ngana masih mau dengar kamu pastor yang mencintai kamu, boleh tinggal. Tapi kalau Sony mau dengar, silahkan cari pastor yang kamu mau dengar, dia punya suara. Karena kamu butuh gembalaan. Apa salah saya di situ, saudara-saudara? Halo? Wah, nanti orang di sini kalau bikin salah pastor mau usir. Nah, saudara-saudara, ini peristiwanya panjang gitu ya. Sampai sudah di tahap membahayakan karena sudah mulai menimbulkan perpecahan. Dan bagi saya, saudara, pelayanan ini sudah dibangun di atas banyak pengorbanan. Orang-orang yang seperti saudara yang mengasihi Tuhan dengan tulus dan hanya akan dihancurkan oleh hal-hal yang seharusnya kita selesaikan, kira-kira seperti itu. Jadi saya nggak mau saudara-saudara pekerjaan Tuhan ini hancur. Jadi saya bilang, gimana? Dia memutuskan keluar, apakah saya mengusir? Enggak, saya kasih pilihan. Tapi setelah di luar dia ngomporin lagi orang lain dan bilang-bilang, sudah diusir sama pastor. Gak pernah pastor mengusir sampai hari ini, saudara-saudara. Selalu pastor kasih pilihan. Kasih apa, saudara? Pilihan. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Sempat terpancing, saudara, wajar kalau saya terpancing karena saudara mengenal karakter saudara punya pastor ini kan. Tapi kemudian saya menyadari, hey, wajar kalau ada teman-teman saya protes atas keputusan saya. Karena kemungkinan mereka nggak tahu the whole story. Mereka nggak tahu urutannya bagaimana. Mereka protes kepada saya berdasarkan level penglihatan mereka. Yang mereka lihat hanyalah waktu saat saya marah dan kemudian mengusir seperti itu. Tetapi mereka nggak melihat level iman yang sesungguhnya yang terjadi dan ada banyak rahasia iman yang saya nggak bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Karena itu merupakan rahasia keputusan kepemimpinan. Itu untuk melindungi gereja Tuhan juga. Level di mana kita berada akan menentukan cara pandang kita. Dan salah satu yang sering terjadi adalah pemimpin disalah mengerti. Bukan karena apa? Karena saudara melihat dari sisi yang berbeda. Saya melihatnya dari sisi sini, saudara-saudara. Kalau saya lihat dari sini, ini kelasnya biasa saja. Tulisan doang. Tapi kalau saudara lihat sini, saudara akan lihat lambang. Nggak lagi promo ini ya, saudara-saudara. Ini hadiah dari orang yang mengasihi saya. Jadi saya mesti pajang. Gitu loh, saudara-saudara. Ngerti maksudnya? Ada yang melihat depannya saja, ada yang melihat belakangnya saja. Level kalau saudara ada di bawah, saudara pasti lihat bawahnya saja. Tapi saya lihat dari atas, saya tahu keseluruhannya dari mana. Kira-kira seperti itu. Itulah mengapa kita perlu hati-hati. Sama-sama bilang hati-hati. Bilangan 13 ayat 31 ayat 33 terjadi, saudara-saudara. Apa yang saya bilang ini tadi. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saya ulangi ya. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini cara pandang. Betul nggak, saudara-saudara? Bagaimana mungkin orang-orang raksasa itu akan melihat kita seperti singa kalau kita sendiri punya perspektif terhadap diri kita adalah belalang.
kita sendiri sudah katakan kepada diri kita, I am grasshopper, saya ini belalang. Satu kali kami debat di mobil, saudara-saudara. Salah satu anak saya, saudara tahu 4 anak saya kan? Menurut saudara bodinya ideal nggak? Menurut saya ideal sekali dibanding saya. Ya nonnya? Satu kali terjadi perdebatan, salah satu nggak usah bilang, pasti dia tahu siapa. Aduh godek sekali kita. Godek sekali saudara-saudara. Bayangkan dari 4 itu coba pikir dia bilang, godek sekali kita. Lalu yang satu bilang bagi Nyana gode, bagus ngana pe badan ideal. Nyanda kita gode. Begitu saudara, sampai mama mesti bersuara, sedangkan nape kakak ade bilang ngana ndak gode. Mana kalau ngana so bilang ngana gode bagaimana itu? Siapa lagi yang mau bilang ngana kurus? Ngana sendiri so bilang ngana gode. Sama persis saudara-saudara, orang ini sudah menyatakan diri sebagai belalang. Saudara, saya kasih tahu apa artinya belalang. Mereka nggak lagi membayangkan diri mereka dengan belalang. Saya baru ketemu saudara-saudara fakta di Alkitab, ternyata belalang itu adalah snack. Imamat 11 ayat 22, belalang dapat dimakan dan termasuk jenis makanan lezat. Orang memasaknya dalam air dengan digarami. Belalang juga dicampur secara kering dan digiling dalam gandum roti. Oleh karena demikian pahit, maka banyak orang menambahkan madu. Cara yang paling populer untuk menyiapkan belalang untuk dimakan ialah mengeringkannya, menaruhnya dalam kantong, dan bila ada tamu datang, kantong dengan belalang kering itu diletakkan di meja dan tamu dapat mengambil saja dan memakannya sebagai makanan kecil. Aduh saudara-saudara, saya pikir mereka menganggap diri mereka belalang beneran. Mereka menganggap diri mereka ternyata snack. Keripik kentang. Keripik pisang. Jangan lupa beli sebentar ya. Kemarin kita meeting ya, rapat gitu ya, rapat. Dan rupanya ada miss gitu ya, yang buat jadwal tinggal di Jakarta. Lalu makan siang di jadwal jam 1 siang, which is di sini jam 2 siang gitu kan. Lalu saya lah WA kepada pemimpinan nasional, kita belum makan siang. Ini karena teman-teman sudah pada bilang lapar gitu kan. Lalu yang pemimpin saya WA bilang gini, ada siapin snack. Saya bilang snack tapi jam makan orang Manado harus makan nasi, nggak bisa dikasih snack. Mereka walaupun saya foto snacknya banyak sekali saudara-saudara, tapi itu tidak mengenyangkan karena itu hanya snack. Ada kacang siko, ada keripik ubi, ada keripik goroho, ada apa lagi saudara-saudara, kacang-kacangan, kacang goreng, banyak sekali, masih ada di depan kesenangnya ada. Tapi mereka pada lapar, jam berapa kita istirahat makan? Dan saudara bayangkan ada sekelompok bangsa bilang gini, di sana itu orang yang makan penduduknya. Ini berita loh saudara-saudara, ini kemungkinan besar pasti hoax. Makan penduduknya, dan ingat penduduknya mereka makan dan kita ini cuma snack. Wow. Artinya mereka makan juga semua Israel, mereka gak akan kenyang, kira-kira gitu gambarannya kan. Di mana mereka berada akan menentukan cara pandang mereka. Tapi tolong begini, enggak mungkin bangsa lain akan menganggap saudara snack. Enggak mungkin orang lain akan menganggap saudara snack sebelum saudara menganggap diri saudara demikian. Jadi jangan izinkan orang lain menganggap saudara snack. Amin. Nah dan itu saudara mayoritas dari 12 ya, saudara pasti tahu ini kisah 12 pengintai gitu ya. Mayoritas suara terbanyak saudara, kalau mereka ambil suara putuskan voting saudara-saudara, maka mayoritas akan menyatakan kita semua snack. Tapi puji Tuhan ada 2, makanya hati-hati dengan suara terbanyak. Saya kurang begitu setuju kalau bilang suara terbanyak adalah suara Tuhan, enggak juga gitu loh. Terbukti dengan kisah ini. Saudara nanti mau pemilu nanti jangan terpengaruh dengan suara terbanyak, jangan terpengaruh dengan warna dan tertentu, berdoa cari wajah Tuhan dan kemudian pilih sesuai hati nurani. Dan gak usah WA pastor tanya, pastor mau coblos warna apa? Oke. Yosua
punya mentalitas yang berbeda dengan kebanyakan. Untung saja ada 2 orang yang berani mengambil resiko, enggak ikut dengan suara terbanyak. Oke? Mengapa Yosua punya mentalitas yang berbeda gitu ya? Karena pengaruh yang namanya Musa, sama-sama bilang Musa. Musa adalah pemimpin besar dan salah satu tugas pemimpin besar lainnya adalah melahirkan pemimpin besar juga. Katakan amin. Itu tugas penting dan saudara-saudara, kadang seorang pemimpin menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mempersiapkan pemimpin selanjutnya supaya pemimpin selanjutnya itu bisa menjadi pemimpin yang bagus, pemimpin yang lebih besar juga. Dan ini adalah tantangan yang harus dimenangkan oleh semua generasi pendahulu seperti Musa. Kita semua yang lahir lebih dulu saudara-saudara harus memiliki tantangan yang sama. Bagaimana supaya melahirkan sebuah generasi, yakni anak-anak kita, supaya mereka bisa hidup lebih besar dari kita kalau boleh. Betul gak saudara-saudara? Kita setuju hal itu ya. Itu sebabnya saudara menyekolahkan mereka, betul gak? Itu sebabnya masih ada kalimat yang suka muncul-muncul di status dan lain-lain sebagainya. Mama bolehnya enggak lulus sekolah, tapi anak harus sarjana. Ya. Itu adalah doa. Kenapa anak mesti sarjana walaupun mama tidak sarjana? Karena mama ingin anak lebih baik dari mama. Amin. Karena orang tua ingin anak-anak lebih sukses. Dari orang tua itu kerinduan besar semua orang tua gitu ya. Dan ini adalah tantangan yang harus dimenangkan oleh kita yang lahir lebih dulu, betul gak? Dan kita memang sudah melakukan tugas, dan jangan pernah saudara berpikir bahwa yang penting sudah sekolahkan mereka, sudah kadang dibutuhkan seumur hidup. Untuk supaya kita bisa melahirkan sebuah generasi yang memiliki kebesaran dan kehebatan di atas kita. Oke, nah hari ini kita akan belajar beberapa kesalahan yang dilakukan oleh generasi yang terdahulu sehingga mereka gagal membentuk generasi selanjutnya menjadi generasi yang lebih hebat. Oke, kita learn from mistake. Oke, kita belajar dari kesalahan, jangan dilakukan kesalahan. Kalau itu kesalahan sementara kita lakukan, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Yang pertama, kesalahan yang paling sering dilakukan adalah mereka mengurung generasi penerusnya dalam tenda dan berharap mereka akan menang perang. Yang sering terjadi oleh orang tua zaman ini adalah ini, saudara-saudara. Mereka mengurung Yosua mereka di rumahnya. Nggak boleh main di panas, nggak boleh main di hujan, harus di dalam rumah. Betul nggak? Makan nggak boleh terlambat dan lain-lain sebagainya. Itu cara kita mengurung mereka, tapi kita berharap mereka menang perang. Gimana saudara anak kita nggak cepat masuk angin? Kita nggak pernah membiarkan mereka hidup bersama-sama dengan angin. Selalu torang pele angin. Angin sedikit apa? Jaket. Angin sedikit tolak angin. Angin sedikit apa lagi? Minyak kayu putih. Angin sedikit apa? Minyak apa yang kita nggak gosok sama anak kita? Gara-gara takut mereka masuk angin. Walaupun kita bingung sampai hari ini anginnya masuk dari mana. Keluaran 17 ayat 9. Ini merupakan cerita pertama kali antara Musa dan Yosua. Keluaran 17 ayat 9 sampai 13. Begini firman Tuhan. Musa berkata kepada Yosua, sebelumnya gak banyak cerita. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah perang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Perhatikan ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saya mau tanya saudara-saudara. Kalau saudara ikuti ayat 10, ayat 9 sampai ayat 12.
Yang menentukan kemenangan siapa saudara-saudara? Musa atau Yosua? Kalau saudara baca, Musa, betul nggak? Kalau Musa capek, kalah, betul nggak? Ayat 13, siapa yang menang perang? Yosua. Jadi gini saudara-saudara, caranya adalah supaya kepemimpinannya Yosua bisa keluar, maka yang dilakukan oleh Musa adalah lepas dia di medan perang. Nah, kamu harus berperang, Bapak di belakang berdoa untuk kamu. That's it. Oke, bagus gak saudara-saudara? Jangan kurung anak saudara, lalu saudara yang berperang. Dan hari ini banyak mama-mama seperti Tante Lala itu. Pernah nonton Tante Lala? Anaknya gak bisa Pancasila, dia yang senewan. Dan itu yang terjadi saudara-saudara. Bagus Tante Lala, dia mau paksa anaknya untuk belajar. Tapi banyak tante-tante itu tante-tante antik. Daripada DP anak gak bisa, nanti dia backing akan. Sudah dia nonton main day, nanti mama backing. Yang penting tanda 10. Halo bunda, halo ayah. Pernah bantuin PR, anak bikin PR? Sampai hari ini saudara, biar kita master, kalau Gladys suruh backing, tanya sesuatu, backing sendiri. Kita enggak mengerti, baca buku, masih enggak mengerti, tanya kakak. Dia masih cari solusi sendiri. Bisa enggak saya kerjakan tugasnya dia? Bisa juara 1 kalau cuma bahasa Indonesia. Bahasa Inggris mama lagi juara 1, kecuali bahasa Mandarin. Matematika nanti papa, kimia papa. Oh, mau bilang gak mau jadi. Tapi sampai hari ini saudara-saudara, Gillian, Ivy, Giselle, Gladys, namanya tugas. Itulah medan peperangannya mereka. Kalaupun dia sudah berusaha dan tanda 5, ya itu kenapa nilai. Kalau Anda mau tingkatkan kenapa nilai, Anda harus kerja sendiri. Jangan saya datang dan menggantikan pekerjaannya. Dapat tanda 100 tapi buat mama, buat apa saudara-saudara? Kita jangan melakukan kesalahan dengan menggantikan apa yang harusnya dikerjakan oleh anak-anak kita. Kasih kesempatan mereka berjuang untuk jalan hidup mereka. Biarkan mereka melakukan kesalahan. Kalau memang nilainya 0, kita juga orang tua harus terima. Memang DP kemampuan 0, kemungkinan dia 10 di lain gitu loh. Halo? Dan kita mesti membiarkan anak-anak kita hidup di medan peperangannya mereka. Tugas, apakah kita membiarkan saja? Enggak. Kita seperti Musa sudah ada di belakang layar. Berdoa mati-matian supaya Tuhan tolong mereka. Dan ketika mereka menang, juara kelas. Apakah saudara akan bilang, mama penilai gitu? Enggak. Itulah kemenanganmu. Padahal dia bisa sekolah aja karena kita. Betul enggak? Kita yang kerja, kita yang cari uang sekolah supaya dia bisa sekolah. Harusnya itu kemenangan kita. Tapi kita sebagai orang tua, pada satu poin kita perlu katakan itulah kau punya kemenangan. Meskipun Musa yang berjuang, yes Yosua ada berperang. Tapi kemenangan Yosua sangat bergantung kepada tindakan-tindakan Musa. Tetapi pada akhirnya Musa dengan berani berkata, itu kemenanganmu. Dan kita pemimpin orang tua mesti punya hati yang besar. Walaupun atas pertolongan kita dia jadi seperti itu. Kita gak boleh sekali-sekali berkata kepada itu kan karena mama. Puji dong pa mama. No. Itu kemenanganmu. Kalau anak Dewi sudah, siapa yang paling bangga? Hari ini kan wisuda keren ya, wih pakai bunga. Anak-anak tinggal selfie. Sarjana. Yang bangga siapa? Dia. Enggak. Mama bapaknya yang mau nangis lihat dia di wisuda. Orang banyak gak mengerti kenapa orang anak yang di wisuda mamanya yang menangis. Karena mamanya yang ada di belakang layar yang berdoa supaya dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Amin.
Anak datang dan diterima pekerjaannya, dia merasa, yes, saya melamar pekerjaan dan diterima dan dia senang gitu ya. Lalu dia merasa itu kemenangannya, biarkan dia rasa itu kemenangannya. Tapi seluruh dunia tahu, di doa ibuku namaku disebut. Halo? Katakan amin. Jangan lakukan kesalahan. Kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Jangan kurung anak-anak saudara. Yosua saudara di dalam tenda, dia gak akan menang perang. Dia harus luka-luka dulu. Dia mungkin akan biru-biru. Tapi karena saudara berdoa untuk dia, maka kemenangan akan diserahkan kepadanya. Amin. Next, saudara-saudara. Menunda membawa mereka kepada Tuhan. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh generasi pendahulu kepada generasi setelahnya gitu ya. Kenapa demikian gitu ya? Karena seharusnya the best way to learn about God is to be with God and His people. Cara terbaik untuk kita belajar tentang Tuhan adalah tinggal bersama dengan Tuhan dan umatnya Tuhan. Mari kita lihat saudara, Keluaran 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi gini saudara-saudara, kalau Musa mau berjumpa dengan Tuhan face to face, entahkah itu naik ke gunung Sinai, entahkah itu di kemah pertemuan, maka tugas Yosua yang adalah abdinya Musa adalah menemani Musa jadi gatekeeper. Dia nggak ikut naik. Dia mungkin nggak mendengarkan suara Tuhan. Tetapi Yosua tahu hadirat Tuhan. Sejak dari dia masih menemani Musa. Musa masuk di kemah pertemuan dan kemudian berdoa, dia jaga di depannya. Dia mungkin tidak mendengarkan suara Tuhan sama seperti Tuhan bersuara kepada Musa, tapi saya percaya dia bisa merasakan kehadirannya Tuhan. Itu yang harus kita lakukan kepada anak cucu kita. Dia mungkin belum mengerti khotbah saya. Dia mungkin belum mengerti puji-pujian yang kita naikkan. Tetapi membawa mereka ke gereja, membawa mereka di hadirat Tuhan sesering mungkin adalah cara untuk dia bisa bertahan, mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya gak pernah larang saudara anak-anak kecil sini datang ke gereja. Silakan naik. Dia mau guling-guling begitu gak apa-apa. Dia tahu ini rumah bapaknya. Gak pernah saya usir. Kalaupun dia ribut gak apa-apa, biarin aja. Dan ternyata gak banyak anak-anak yang ribut-ribut di sini ya. Apalagi kalau suara saya sudah tinggi. Hai. Tapi membawa, jangan tunda. Oh gini pastor, belum tahu membaca. Nanti aja lah kalau dia sudah tahu membaca, baru dia kenal Tuhan. Saudara, bukankah jauh lebih membanggakan dia pegang Alkitab tabobale, lalu dia tiba-tiba membaca? Tahu artinya itu? Satu kali saudara-saudara, ada satu orang ibu bilang sama saya, waktu itu saya masih lebih muda dari ini, 14 tahun yang lalu. Kita masih urus-urus sekolah minggu, saya masih mengajar sekolah minggu di. Lalu kemudian satu kali ada anak DP mama lapor paket pastor, dia so ambe itu baju-baju kon dia so isi di DP purba gini, kon dia bawa mengajar sekolah minggu, tak ingat-ingat, aduh sama dengan pastor Melan. Enggak, waktu itu saya hamil beneran saudara-saudara. Saya lagi hamil siapa itu? Dia mungkin gak tahu saya sedang apa, tapi dia bisa merasakan sesuatu sampai dia mau mengikuti apa yang saya kerjakan. Saudara mengerti maksudnya? Itu sebabnya saya bilang, ibu-ibu kalau kalian melahirkan normal, kalau so bisa jalan, minggu depan langsung bawa tuh anak serahkan kepada Tuhan. Amin. Kalaupun dioperasi, kalau so bisa berdiri, berjalan biar masih saki-saki, harus datang.
Sebiasa tuh anak di hadirat Tuhan. Oh dia kok belum mengerti, siapa bilang. So, dia ciptaan Tuhan. Dan dia bisa menerima dan merasakan rohnya Tuhan. Karena dia adalah makhluk roh juga. Katakan amin. Jadi jangan tunda saudara-saudara. Saya ingat dulu ada sepupu saya punya anak. Saudara-saudara, sepupu saya itu pendeta. Dan anaknya mamanya pendeta, papanya majelis, anaknya mau ke gereja itu perlu pengorbanan. Satu kali uncle-nya datang dari Jakarta dan uncle-nya adalah seorang atlet. Mau tahu yang terjadi? Uncle-nya langsung bagi, "Nggak mau badiri ngana." Badir, dia angkat pagi karena dia badan besar. Dia bilang, "Mandi, masuk gereja." Terdengar seperti paksaan. Tapi hari ini anak itu bertumbuh dan melayani Tuhan di gereja. Kadang perluan yang saya nggak minta untuk saudara seperti itu, apalagi kalau orang mama-mama kecil. Tapi itikat baik membawa anak-anak kita di hadirat Tuhan ada sesuatu yang penting untuk kita sadari sebagai orang tua dan semakin membawa anak-anak ini datang kepada Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Tidak percuma saudara, walaupun saudara mereka datang di gereja mungkin main-main, kelihatannya mereka rolling-rolling dan lain sebagainya, karate, biar aja. Sambil kita arahkan, kita mau berdoa, kita nyanyi ya buat Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Sesuatu pasti terjadi. Yang ketiga, kesalahan yang sering dilakukan, selalu mengikuti kemauan mereka, apalagi jika kelihatan mereka punya maksud baik. Ingat prinsip yang harus diajarkan dan bukan metode. Oke, gini, maksudnya gini saudara-saudara. Bilangan 11 ayat 25 sampai 29. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka jawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Ayat 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi gini, Musa disuruh Tuhan untuk mengangkat 70 tua-tua. Kumpul. Dan Musa suruh semua kumpul. Waktu mereka kumpul saudara-saudara, tiba-tiba mereka kepenuhan roh Allah. Itu pertama di perjanjian lama kira-kira. Tapi ada 2 yang gak kumpul dari 70 itu, si Eldad dan Medad mungkin lagi pipis di tendanya gitu ya. Nah tiba-tiba mereka di tendanya juga dipenuhi Roh Kudus. Datanglah orang datang, si Eldad dan Medad juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Lapor kepada Musa. Lalu kemudian Yosua bilang begini, mereka tidak hadir di pertemuan, cegahlah mereka. Menurut saudara Yosua maksud baik gak? Maksud baik. Karena dia lihat mereka gak dengar-dengaran, bos. Suruh kumpul mereka malah di toilet. Mereka malah pergi ke kemah. Cegahlah mereka. Gitu. Tapi Musa bilang, Yosua, saya percaya kamu mendukung saya sepenuhnya. Tapi soal roh Allah, semakin banyak orang dipenuhi oleh roh ini pun semakin bagus. Musa sedang mengajarkan sesuatu yang penting kepada Yosua. Pendapatnya Yosua gak salah. Itu baik. Tapi hanya karena itu baik bukan berarti kita harus ngikutin kemauannya dia. Yang paling penting adalah prinsip, sama-sama bilang prinsip. Dalam membesarkan generasi kita supaya bisa melahirkan generasi yang lebih hebat dari kita saudara-saudara. Jangan semua maunya orang ikuti. Meskipun kemauannya mereka, minta 3 menit. Meskipun kemauannya mereka tidak
Tidak terlalu salah, apa salahnya? Nggak ada salahnya. Hey, yang kita ajarkan adalah nilai atau prinsip yang berlaku sampai selama-lamanya. Dan saudara harus lebih mengutamakan prinsip daripada niat baik anak-anak kita. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan lebih lagi. Nanti saya WA kalau saudara mau bertanya. Tapi begini maksudnya, kesimpulannya, tidak semua kemauan anak-anak kita harus dituruti. Setuju? Ada saatnya di mana saudara harus mengajarkan prinsipnya. Sekalipun saudara mampu untuk memenuhinya. Prinsipnya adalah roh Allah harus dimiliki oleh sebanyak mungkin orang. Niat baik, sudah baik. Tapi kita harus ajarkan prinsip atau kebenaran firman Allah. Dan terakhir saudara-saudara, terima kasih 4 menit. Memaksa mereka mengikuti jejak kebesaran kita. Ulangan 34 ayat 7, 8 dan 9. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ini ditulis saudara-saudara. Orang Israel menangisi Musa di tanah Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabukan karena Musa itu. Saudara, Musa adalah pemimpin yang sangat besar. Siapa yang percaya demikian bilang amin. Dia adalah pemimpin yang memimpin itu jutaan orang keluar dari tanah perbudakan. Memimpin mereka selama 40 tahun. Bukan hanya itu, melalui tangannya dia berhadapan dengan Firaun dengan 10 tulahnya saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saudara, dia naik ke gunung Tuhan dan dia berbicara dengan Tuhan. Dan dia kemudian menerima tab yang pertama saudara-saudara dengan 10 hukum yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Itu tab yang paling canggih sepanjang zaman. Kalau itu ada hari ini orang mungkin akan datang menyembah. Karena itu memang ditulis oleh jari-jarinya Tuhan. Dan siapa yang terimanya? Musa. Lalu karena perbuatan orang Israel akhirnya kemudian dia marah dan dihancurkan. Lalu Tuhan bilang naik ulang ke gunung. Backing loh batu ulang. Ngana yang tulis. Jadi loh batu yang kedua ditulis oleh tangan Musa. 10 perintah Allah masih ada, itu perintah sampai hari ini. Masih dihidupi oleh orang percaya sampai hari ini. Siapa yang bisa mengalahkan kebesarannya Musa? Sampai hari ini kehidupan Musa dijadikan bahan studi kepemimpinan. Dan dipakai di seluruh dunia untuk mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Dengan seluruh kebesarannya Musa. Sekarang muncul Yosua. Enggak pernah berjumpa dengan Tuhan dengan 10 perintah Allah. Enggak pernah bikin 10 tulah. Enggak pernah taruh tongkat dan kemudian laut terbelah. Enggak pernah dia seperti itu. Gimana caranya? Nah, kita orang tua sering melakukan kesalahan saudara-saudara. Kita punya jalan hidup. Amin. Dan anak-anak kita juga punya jalan hidup masih. Hidupnya dia. Sebagai orang tua kita perlu menolong mereka supaya mereka berjalan di jalan kebesarannya ia, bukan jalan kebesarannya kita. Apakah di antara saudara pernah saudara jadi anak yang berusaha menyenangkan hati orang tua? Pernah ada beberapa? Waktu saudara dulu sekolah gitu, saudara begitu mengasihi orang tua sehingga saudara ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi saudara jadi anak yang penurut, saudara lakukan apa yang orang tua mau, betul gak? Ada gak saudara-saudara? Adalah, kita semua mau jadi anak yang menyenangkan dari orang tua, betul gak? Pertanyaan saya adalah, berhasilkah kita menyenangkan hati orang tua? Menurut saya enggak loh saudara-saudara. Kita boleh bawa sertifikat dari orang tua kita bangga. Tapi di dalam hati kita sebagai anak-anak, kita tahu bahwa kita gak bisa jadi seperti apa yang orang tua kita benar-benar mau. No matter kita berusaha sekuat tenaga dan hati untuk membuat bangga orang tua kita, kenyataannya saudara-saudara kita akan sampai di titik di mana kita akan capek. Karena sama seperti Yosua ibaratnya dia berusaha berjalan di kebesarannya Musa gak akan pernah bisa saudara-saudara. Kita berusaha memenuhi ekspektasi orang tua kita dulu dan kita berakhir dengan capek saudara-saudara. Mungkin ada 1-2 poin di mana kita berhasil membanggakan mereka, tapi kita nggak membanggakan mereka seumur hidup mereka karena kita punya jalan hidup kita sendiri dan kita bangga dengan jalan kehidupan kita sendiri, bukan?
betapa berdosanya kita hari ini kalau kita memaksakan anak kita untuk mengikuti memakai sepatu kita. Kaki saya 40. Saya mau paksa anak-anak saya mesti kakinya 40, nggak bisa saudara. Walaupun dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga, kalau kakinya cuma 39, 38 dia akan longgar. Biar dia ganjal sana sini, tidak akan nyaman dia pakai untuk berjalan. Begitu juga dengan kita orang tua saudara-saudara. Masing-masing kita punya kebesarannya kita masing-masing. Dan percayalah anak-anak kita juga punya kebesarannya juga. Amin. Nggak usah paksa mereka untuk pakai sepatu kita. Sepatu itu mungkin terlalu kebesaran. Oke? Setuju saudara-saudara? Itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ayat 9, ayat yang sama, Ulangan 34. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh hikmat, penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua punya perjalanannya sendiri. Tugas Musa hanyalah menumpangkan tangan. Dan ketika Yosua menerima roh hikmat dari Tuhan, maka Yosua hidup sesuai dengan jalan dan kemauannya Tuhan. Sepanjang masa kepemimpinannya Yosua, Israel tidak pernah dikalahkan. Dia berhasil menang. Itulah kebesarannya Yosua. Mereka punya jalan hidup sendiri, saudara-saudaraku. Anak-anak kita maksud saya. Mereka punya jalan hidupnya sendiri. Tugas kita mengarahkan. Jangan suruh paksa mereka pakai sepatu kita. Walaupun kita ingin sekali mereka merasakan apa yang kita rasakan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ternyata membawa generasi penerus menuju kebesaran mereka tidak mudah. Butuh hikmat Tuhan. Sama-sama bilang hikmat Tuhan. Butuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk menuntun, membimbing mereka sehingga mereka boleh menduduki tanah perjanjiannya.